Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, ku rasakan kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Oh haleluya. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Perbuatanmu ajaib Tuhan, itulah menjadi iman kami, dasar kami. Perbuatanmu dahsyat buat hidup kami. Dan kami mau jadi orang yang bukan hanya mendengar, tapi bagi mengalami Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Saya diberkati oleh nyanyian-nyanyian dari tadi pagi hari ini. Hari ini tema kita adalah iman yang memindahkan gunung. Tadi pagi saya bicara soal murid-murid Tuhan, dan kebaktian yang kedua saya akan bicara soal Elisa dan Raja Aram. Tapi sebelum kita sampai ke contoh itu, saya ingin membagikan dasarnya dulu. Yang mungkin saudara sudah sering mendengar, tapi kita lihat bersama-sama lagi karena ini basic dari kekristenan. Ibrani 11 ayat 1. Ini menjadi basic dari kekristenan kita, dan kita mau belajar aplikasinya dalam kehidupan kita, dan nanti bagaimana belajar dari Elisa. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di dalam bahasa Inggris dikatakan now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Substance and evidence. Dasar, substansi, dan bukti. Kata bahasa Yunaninya, dasar adalah hypostasis. Artinya substansi, esensi, atau keberadaan sesungguhnya dari sesuatu. Dari dua hal ini kita merenungkan Ibrani 11 ayat sesuatu, ayat yang sederhana, tapi biarlah menjadi kekuatan kita. Ada dua yang sangat penting. Apa itu iman? Iman adalah dasar. Iman adalah substansi dari segala sesuatu.
Tidak ada terkecuali di dalam hidup kita. Segala sesuatu dasar yang kita harapkan. Orang masih hidup, Anda dan saya hidup, kalau semangat hidup, ada sesuatu yang kita pasti harapkan. Ada something that we hope for. Saya mengharapkan sesuatu, jadi saya masih gereja. Anda mengharapkan sesuatu sehingga kita masih ke gereja. Pasti kita ke gereja. Baktian yang kedua, ada sesuatu yang kita harapkan. Kalau orang sudah kehilangan harapan, dia mungkin masih hidup tapi sebetulnya mati. Harapan yang membuat kita itu hidup. Harapan yang membuat kita semangat. Harapan yang membuat kita menghadapi hari-hari ini dengan kuat. Harapan harus dipertahankan karena harapan yang membuat manusia berbeda dengan binatang, manusia berbeda dengan makhluk lain. Karena makhluk lain tidak punya harapan, tapi manusia punya harapan. Dan harapan itu ada dasarnya. Harapan kita ada dasarnya. Kita mengharapkan sesuatu ada dasarnya. Kenapa? Misalkan kita pengen naik pangkat, naik jabatan, kita pengen mengharapkan itu. Dasarnya apa? Performance, kinerja kita. Kita pengen berhasil di dalam sekolah kita, kuliah kita. Kita harapannya pengen dapat A, pengen dapat NIK 3,8, 4,0 supaya bisa masuk ke perusahaan besar, supaya bisa masuk ke LPDP, dapat beasiswa pemerintah yang banyak sekali. Itu yang kita harapkan. Tapi dasarnya untuk mencapai harapan itu apa? Kita mesti kerja keras supaya dapat IPK-nya bagus. Nggak mungkin harapannya pengen dapat beasiswa ke luar negeri, dapat segala macam. Tapi kita tidak mau kelar. Tidak ada dasar untuk berharap kalau dasarnya saja kita salah. Kita semua udah tahu itu. Everybody kita tahu persis. Apa yang kita harapkan akan jadi kenyataan kalau kita punya dasar untuk mencapai yang kita harapkan itu. Dasar. Pengusaha, businessman, pengen bisnisnya meningkat. Dasarnya apa? Punya produk, punya services, punya sesuatu yang unik, yang sesuatu yang dibutuhkan orang. Pengusaha restoran punya dasar, saya pengen punya restoran, punya kayak Mixway, punya ribuan outlet. Dasarnya apa? Harus ada produk yang dilakukan. Jadi nomor satu, iman itu adalah bicara yang pertama dasar, the substance. Apa yang kita harapkan. Di dalam hari ini kita semua punya harapan. Engkau mengharapkan apapun, semua kita harus punya mimpi. Kita punya harapan, saya punya harapan. Saya udah pensiun dari Astra, sekarang udah bekerja, advisor di sana sini. Saya masih punya harapan seperti ini. Harapan yang saya mau lakukan, itu yang menyebabkan semangat. Karena dasarnya saya mencapai. Kalau saya mau mencapai harapan saya, ini dasar. Itu yang pertama, dasar. Every one of us. Engkau harus punya apa yang kau harapkan. Tapi harus mengerti untuk mencapai harapan itu dasarnya apa. Substannya apa. Nah ada dua. Substan yang utama, esensinya kekuatan kita, kepandaian kita, performance kita, pengalaman kita. That's okay. Tapi tidak cukup. Yang Tuhan mau katakan dasarnya ini adalah firman Tuhan. Kalau kita punya dasar Tuhan dan firman-Nya, kita bisa mengatakan segala sesuatu. Kalau tidak dasarnya Tuhan, kita nggak bisa mengharapkan segala sesuatu. Karena manusia ada batasnya. Saya mengharapkan punya cucu begini, saya mengharapkan punya anak begini, saya mengharapkan punya segala macam. Tapi itu limited. Saya nggak bisa bilang segala sesuatu. Karena saya tahu, saya manusia lemah, saya punya keterbatasan. Firman Tuhan katakan, kalau kau mau mengandalkan dirimu sendiri, ada keterbatasan. Itu sebabnya Tuhan bilang, andalkan aku. Begitu andalkan Tuhan, kita bisa bicara seperti Ibrani ini adalah segala sesuatu yang kita harapkan. Ini jaminannya buat kita yang percaya Tuhan Yesus, yang berbeda dengan orang di luar yang gak kenal. Karena gak ada jaminan ini. Dasar, the substance of things hope for, dasar yang kau harapkan. Jadi sekali lagi, setiap kita yang hidup harus punya harapan. Dasarnya seperti apa? Kalau kita punya dasar harapan kita dari Tuhan, maka kita bisa melakukan segala sesuatu.
aspek yang kedua dari iman, bukan hanya dasar, the foundation, substance, the essence. Tapi yang kedua, bukti. Manusia butuh bukti. Tapi manusia dengan keterbatasannya yang dilihat adalah bukti yang terlihat. Bukti nyata di lapangan. Saya bisa berkata, wah saya punya iman hebat. Saya punya iman yang luar biasa. Saya punya iman kuat. Saya punya hubungan dengan Tuhan luar biasa. Hubungan dengan Tuhan intimate. Tapi kalau enggak ada buktinya mana? Oh saya mau cinta Tuhan. Saya melakukan bisnis dengan benar. Dengan good corporate governance. Dengan godly corporate governance. Saya enggak pernah nyogok. Enggak pernah nyewa, bukunya bagus. And yet buktinya bisnisnya hancur. Orang akan bilang buktinya apa? Selalu kita punya dasar, ada bukti. Dan bukti itu ada dua. Bukti yang mudah adalah bukti yang kelihatan. Dan bukti yang kedua, bukti yang tidak kelihatan. Nah, iman bicara bukti, bahkan yang belum kelihatan. Itu membuktikan iman kita. Jadi dasar dan bukti. Itu sebabnya di dalam kehidupan kita sering diadu, kita sering goyang, iman kita sering galau karena dasar kita goyang melihat bukti yang dilihat oleh mata. Kalau kita lihat, wah sana yang hidupnya gak karu-karuan, sana yang bisnisnya gak karu-karuan kok kaya. Sana yang sembarangan gak ke gereja kok kayaknya tanda petik sukses. Apa yang kenapa kita mengatakan dia lebih sukses, dia lebih hebat? Karena kita lihat bukti yang kita bisa lihat. Bukti lihat, oh mobilnya Alphard, bukti lihat mobilnya BMW. Begitu lihat itu kayaknya itu yang sukses. Kita lihat, waktu saya lihat dalam, loh kok saya enggak ya? Saya udah doa puasa, ada mesbah doa setiap malam jam 24.05. Saya ikut hari Kamis, saya ikut gini, kok hidup saya pas-pasan. Waktu kita bicarakan, bandingkan bukti yang saya lihat dan bukti mereka. Ada orang yang pahit hati dan berkata, wah ada apa ini? Itu sebabnya iblis suka membandingkan dan membandingkan bukti atau fakta untuk menjatuhkan iman seseorang. Iblis suka menggunakan bukti fakta yang dilihat untuk menarik kekristenan bukan kepada bukti yang tidak terlihat, tapi bukti yang terlihat. Karena bukti yang terlihat membuat kita berkata, I am who I am. Saya kesuksesan. Iblis menghancurkan manusia dengan bukti yang terlihat untuk menghancurkan dasarnya salah. Kita lihat Matius 7. Satu ayat yang mengejutkan bagi buatan orang. Tidak semua orang yang teriak Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan. Aku tidak kenal engkau. Bukankah aku mengadakan mujizat demi namamu? Bukankah aku membangkitkan orang mati demi namamu? Bukankah aku membangun bisnis triliun yang hebat, membantu gereja-gereja demi namamu? Bukankah aku telah nyumbang di mana-mana demi namamu? Seakan-akan kita besar. Bukti nyatanya dia bernubuat. Bukti nanyanya bisa menyembuhkan orang. Bukti hebatnya, faktanya dia bisa mengatakan. Tapi Tuhan dengan segera akan bilang, aku gak kenal engkau kok. Bukti yang nyata itu belum tentu buat Tuhan mengevaluasi dasar yang tidak kelihatan. Itu sebabnya firman Tuhan sangat jujur. Jangan kita terpengaruh, jangan kita silau oleh bukti yang hebat. Bukti yang kelihatan. Karena itu belum menentukan Tuhan melihat dasar. Dan itu semua kelihatan. Samuel waktu lihat Eliab, wah, this is the man. Karena big. Bukti mata pun bisa mengecoh hamba Tuhan. Karena dia pikir, oh untuk jadi raja, ini yang mereka mengharapkan sesuatu. Ada raja pengganti Saul. Dia tahu Saul tingginya 190 lebih. Ya, lebih. Daud 156. Jadi waktu dia melihat pengganti Saul, Samuel punya dasar. Penggantinya mestinya yang gede, yang kuat kayak Saul. Bukti, fakta, manusia bicara soal fakta, data dan fakta. Dan itu tidak salah.
Waktu dia lihat seperti itu, bukti ini orang. Tapi Tuhan cuma berkata, bukan itu. Jangan hanya yang dipandang manusia, tapi hati. Dasar, the substance of Eliab ternyata di mata Tuhan smaller than the substance dari Daud. Itu sebabnya di dalam kehidupan kita manusia, kita mau belajar pagi ini kebaktian yang kedua, hati-hati dengan apa yang kita lihat. Karena kadang-kadang dengan apa yang kita lihat, kita muncul harapan-harapan, tapi bukan dasar yang kuat. Maka 1 Korintus 2:9, Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam pikiran itu. Itu adalah harapan yang unseen before. Dan Tuhan berikan kepada kita. Rohani selalu bicara yang unseen. Tuhan akan kasih yang gak pernah kita duga. Kok bisa ya? Baru kita mengatakan, ini mujizat. Karena saya gak pernah mikir. Itu sebabnya bapak-bapak dan ibu di kebaktian yang kedua, jangan pernah frustasi, jangan pernah rendah diri dengan the fact that you are living today. Wah, saya rumah juga masih kontrakan, saya masih begini. Belum tentu di hadapan Tuhan engkau tidak lebih tinggi dibandingkan orang yang rumahnya di candi dan punya segala macam. Belum tentu. Kalau saya melihat dari kacamata manusia seperti Samuel, tadi saya bagi katakan ini, seorang janda dan seorang kaya. Seorang janda kerja keras untuk 2 duit, kerja keras, cuman untuk 2 duit. Seorang kaya yang dengan pakaian linen yang indah bawa duit, semua baik loh, faktanya baik. Mereka siap, dua-dua sama-sama siap untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Dua-dua sama hebat, sama baik, mau datang ke bait Allah mempersembahkan. Nothing wrong with that. Tapi kita lihat Tuhan, kita lihat imannya yang mana, yang punya substance hebat itu yang mana, bukan yang hanya bukti. Ini kita belajar, makanya kekristenan jangan pernah silau dengan penampilan seseorang, dengan performance di luar. Karena Tuhan akan berkata, engkau yang setia perkara kecil, yang tidak dilihat Tuhan. Waktu kau sendiri berdoa, mungkin kau sedang seperti Daud, ada di jauh mengembalakan domba dan kambing cuma 2 bilit. Tapi Tuhan melihat yang tidak dilihat manusia. Itu sebabnya jangan pernah takut akan hidupmu. Pak Paulus, kalau sampai akhir hidup saya enggak seperti sukses seperti orang lain, so be it. Karena Tuhan bilang, Lazarus sampai mati, perumpamaan itu dia tidak sukses kayak manusia. Sampai mati dia mengemis. Tapi kenapa Tuhan ngasih perumpamaan? Pada waktu dia mati, dia naik ke Bapak Abraham. Dan orang kaya yang gak mau bagi masuk ke neraka. Perumpamaan ini dari Tuhan mengingatkan kita, jangan sukses dunia, ukuran dunia menjustifikasi who you are. Lebih baik mati miskin seperti Lazarus daripada mati seperti orang kaya. Artinya apa? Gak usah worry. Engkau mau miskin mau kaya, itu key performance indicator dari dunia. Tapi mari kita kebaktian kedua, kita berakar. Yang penting bukan fakta dunia, tapi yang Tuhan lihat. Aku tahu perbuatanmu, aku tahu apa yang ada di hatimu. Iman adalah harta. Nanti kebaktian ketiga dan yang keempat, saya mau bicara soal iman yang pudar, iman yang dingin. Janda ini mempersiapkan tentunya tidak bergaya. Sebagai manusia, janda kalau saya dramakan, dia bawa mungkin anaknya
2 kalau saya drama, 2 karena dia tidak bisa meninggalkan anaknya kerja, datang menghadap peti persembahan. Duduk Yesus waktu itu, katakan Yesus duduk di depan peti persembahan melihat apa? The substance dari faith. Substance, the foundation dari faith. Bukan dari fakta. Keletik. Sebelumnya ada orang kaya. Saya nggak mengkritik karena dia orang baik ini. Orang kaya datang dengan mempersiapkan persembahan. Break. Tuhan nggak kritik orang kaya, tapi dia puji janda ini memberi lebih dari orang kaya ini. Bukan orang kaya ini jahat, no. Janda ini memberi lebih karena dia memberikan semua daripadanya. Waktu dia memberikan 2 duit, substannya yang di hope for makan. Saya kerja untuk makan. Yang saya harapkan saya bisa makan hari ini. Tapi karena saya cinta sama Tuhan, walaupun saya tidak makan hari ini, saya mau beri sama Tuhan. I know God loves me. Untuk membuktikan saya butuh kerja untuk 1 hari. Dan saya harus mencari untuk 1 hari. Tapi karena saya cinta Tuhan, dia taruh. Makanya waktu itu Yesus berdiri dan berkata, janda ini memberi daripada lebih banyak daripada lenang ini. Jadi kalau Anda di QRIS, gak usah takut. Tuhan, aku cuma bisa ngasih 2.000. Gak usah takut. Di QRIS ada orang kaya yang ngasih 200 juta. Gak usah sombong. 200 jutamu dibandingin aset kamu lebih kecil dibandingkan yang 2.000 dibandingkan asetnya orang yang cuma punya 20.000 tabungan. God knows every single fact yang kita kasih sama Tuhan. Manusia memuja the fact, tapi Tuhan memuja the substance. Hari ini. Makanya tadi pagi saya katakan, di hadapan Tuhan yang khotbah, yang pemain musik, yang berdiri di mimbar, belum tentu lebih besar dari orang yang datang pagi-pagi untuk asyar. Waktu nggak berkata selamat pagi, selamat pagi, selamat. Saya cuman asyar, saya cuman terima kasih. Jangan main-main. Belum tentu lebih kecil dari yang di mimbar ini. Kalau esensi dan substannya Anda lebih bagus dari yang di sini, engkau mendapatkan penghormatan Tuhan lebih besar. Itu sebabnya buat orang yang di mimbar, kita harus lebih hati-hati. The substance. Makin orang terkenal, makin orang hebat, kadang-kadang dia lupa the substance. Iman dan dasar. Ada 4 kemungkinan. Yang pertama, orang yang dasarnya tidak kuat dan buktinya tidak kuat. Ya sudah, itu kayak orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Dasarnya nggak kuat, bukti nggak kuat. Yaitu konsekuensi dari tidak punya dasar yang kuat. Itu kita nggak usah bicarakan. Nggak ada orang di sini. Yang kedua, kriteria kedua, dasar tidak kuat, tapi bukti kuat. Ini yang seringkali misleading. Dasarnya itu nggak kuat, tapi bukti di dalam kehidupannya kelihatannya kuat. Contoh Saul, menangan dia. Dia menang perang, dia mengalahkan segala macam. Dia menang karena pertolongan Tuhan. Tuhan berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub, aku akan menolong Israel. Aku akan membuat bangsa yang besar, bangsa yang dikdaya. Jadi Saul kadang-kadang lupa, dia waktu mengalahkan Filistin, mengalahkan peperangan, itu bukan karena dia, karena Tuhan. Tapi waktu dia tahu dia harus menjadi raja dan takut kepada rakyat, ketahuan. Saul ternyata tidak punya dasar yang kuat. Bukti menang-menang, Saul mengalahkan segala macam, hebat. Tapi ternyata dasarnya gak kuat. Maka Tuhan mengatakan 2-3 kali kepada Samuel, aku menyesal.
menjadikan Saul jadi raja. Bukan karena bukti yang tidak kuat, bukti kuat. Tapi Tuhan tahu untuk mempertahankan itu, dia punya dasar yang tidak kuat, melawan perintah Tuhan. Aku menyesal. Yudas kurang apa? 3,5 tahun ikut Tuhan. Buktinya dia melayani. Tapi akhirnya ternyata waktu dia jadi murid Tuhan tidak punya substan yang kuat. Apa yang diharapkan, dasar dari yang diharapkan sebagai Yudas berbeda dengan dasar yang Tuhan sedang kerjakan. Misi Tuhan berbeda. Dia mengkhianati. Itu sebabnya yang paling ngeri aspek yang kedua ini. Aspek kalau kelihatannya kita bukti kuat, bukti kita sukses, fakta kita hebat, kita merasa itu berkat Tuhan. Ini yang paling bahaya. Banyak orang kaya, banyak misleading. Dia kaya, kehidupannya kaya, dia kira itu berkat Tuhan. Padahal setan juga bisa beri kekayaan dengan menyembah. Dengan tidak melakukan yang benar, engkau bisa kaya kok. Dan ini dasar yang paling penting. Jadi poin yang kedua ini, dasar tidak kuat, bukti kuat. Yang ketiga kemungkinannya, dasar kuat, tapi buktinya gak kuat. Daud dasarnya luar biasa. Mengalahkan Goliat kuat, mengalahkan yang lain kuat. Sampai dikatakan sama ibu-ibu, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan belaksa. Dasarnya kuat. Dia hebat. Tapi ada titik di dalam kehidupan Daud. Akhirnya dia terbukti tidak kuat. Waktu dia bisa punya ide membunuh Uria untuk mengambil Batseba. Kasus itu bukti dia tidak kuat. Sehingga Nathan berkata, apa yang kau lakukan Daud? Aku berdosa. Dasar boleh kuat, tapi tubuh lemah. Waktu tubuh lemah bisa jatuh dalam dosa. Manusia jangan sombong, kita jangan sombong. Yang diserang iblis adalah yang lemah. Dan untuk membuktikan Daud tidak kuat, iblis menyerang Daud. Kok bisa-bisanya dia? Mestinya awal tahun itu lagi perang. Awal tahun semua raja berperang. Kok Daud hari itu tidak? Ada titik tertentu yang tidak pernah diduga oleh manusia. Tapi iblis tahu setiap celah. Waktu dia tidak perang, celah itu dimanfaatkan. Tubuh lemah. Bukti tidak kuat. Tapi dasar kuat. Waktu dasar kuat, Tuhan mengampuni. Dan dikatakan tidak ada orang yang punya hati seperti hati Daud. Semua manusia punya kelemahan. Alkitab kita sangat jujur kok. Kurang apa Musa? Kurang apa? Dasarnya kuat. Tapi waktu dia marah melihat orang minta air, Tuhan bilang katakan. Dia marah pukul. Sampai Tuhan bilang engkau tidak masuk ke Kanaan. Bukti dia tidak kuat. Buktinya dia tidak kuat. Tapi dasarnya kuat. Tuhan, Musa dan Elia ketemu sama Tuhan di sana. Manusia, siapapun dia. Elia kurang apa? 4. Wah, dia dengan Baal nurunkan api. Setelah kurang apa imannya? Tapi setelah itu waktu Isabel bilang, saat ini aku akan cari untuk dibunuh. Manusia, dia lari. Bukti Elia juga tidak kuat. Itu sebabnya Alkitab kita mengajarkan tanpa Roh Kudus kita tidak akan pernah kuat all the time. Petrus kurang apa? Kuat. Biarlah semua orang ini pergi meninggalkan, tapi aku tidak. Dasarnya dia kuat. Di atas batu karang aku akan mendirikan gerejaku. Petrus, bukan Simon. Tidak tertentu. Engkau bersama dia ya? Enggak. Engkau bersama dia? Enggak. Petrus pun tidak kuat. Itu sebabnya setelah Roh Kudus turun, waktu Roh Kudus dicurahkan menjadi Petrus yang berbeda. Every one of us harus tahu bahwa kita harus masuk ke level yang keempat. Apa ke level 4? Dasar kuat dan bukti kita kuat. Sehingga kita bisa berkata seperti Matius 17:20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Iman
sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil. Iman apa? Dasar. Substance, apa yang kita harapkan. Iman apa? Bukti dari yang tidak kita lihat. Dua Raja-Raja 6 ayat 8, 23, Elisa menarik tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram. Ketika Raja Aram ayat 8, 2 Raja-Raja 6, ketika Raja Aram sedang berperang melawan Israel, ia berunding dengan pegawai-pegawainya. Lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Tapi abdi Allah menyuruh kepada orang Israel mengatakan, awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikian Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana. Bukan sekali dua kali saja. Fakta, Raja Aram ngepung, Raja Israel terkepung dan mau disikat. Bukti membuktikan kalau perang one on one, head to head akan kalah. Dan Elisa tahu, sebagai nabi Tuhan, dia tidak bisa mengubah bukti. Karena bukti adalah kekuatan manusia. Yang diubah adalah dia punya substance. Dia punya dasar yang dia harapkan. Yang diharapkan. Dan bukti yang dia tidak lihat. Allah menyertai. Dia kasih tahu, jangan lewat sana ya. Jangan lewat sana ya. Bersyukur Raja Israel percaya sama orang yang bukan ahli perang loh. Iman itu percaya kepada orang yang mungkin kita lihat. Kenapa Raja Israel percaya kepada Elisa? Karena dia percaya ini adalah tuntunan Tuhan. Ini adalah nabi Tuhan. Waktu Raja Israel percaya kepada Elisa sebagai tuntunan, sebagai nabi Tuhan, menaruh dasarnya, the essence yang dilakukan, dia pasrah. Buktinya nggak ada bukti Elisa pernah mengalahkan perang. Percaya aja, esen percaya. Yuk jalankan. Buktinya, yuk kamu lari. Pertama lolos, kedua lolos, ketiga lolos. Waktu dia lolos, makin Raja Israel percaya. Oh iya ya, kalau kita punya dasar yang kuat, bukti itu bisa dimainkan oleh Tuhan. Gak bisa jalan kayak tak. Lalu mengambuklah Raja Aram tentang itu, dipanggilnya pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, tidakkah kamu memberitakan kepadaku siapa dari kita memihak Raja Israel? Tapi berkatalah salah satu pegawainya, tidak tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Nah, waktu dia ngomong strategi di kamar tidur, bas! Masuk Elisa dengan imannya bisa menembus ruang dan waktu. Bisa menembus dan Tuhan memberitahukan kepada Elisa, ini iman yang luar biasa. Karena Tuhan bisa kasih pakai wireless, pakai CCTV, dia mau ke sini loh. Inilah iman kalau kita taruh iman kita kepada Tuhan. Elisa juga bukan ahli nujum, tapi Elisa percayakan Tuhan. Dia tidak punya bukti, tapi dia punya esensi. Buktinya tidak kelihatan, bukan kelihatan, tapi dia punya esensi. Ayat 13 berkatalah, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitakan kepadanya dia di Dotan. Maka dikirimkan ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Mengepung Raja Israel ketika tahu yang sumber masalahnya adalah Elisa di Dotan, di move. Orang dunia melihat bukti, yang menyebabkan saya Elisa. Orang dunia bicara fakta tu fakta, tapi anak Tuhan tidak perlu fakta tu fakta, karena kau punya Tuhan yang di luar fakta. Faktanya mungkin kalah, tapi anaknya. Kalau Ayub hanya berpikir fakta tu fakta, dia pasti seperti istrinya mengutuki Tuhan. Habis kok.
Semuanya habis, kok faktanya habis. Makanya istrinya gambaran dari manusia, manusia kayak kita. Kutuki Allahmu dan kau mati. Karena faktanya engkau itu tidak diperkenan Tuhan. Faktanya habis semua termasuk anak. Tapi Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang ambil. Terpujilah nama Tuhan. Bukti yang tidak lihat dibuktikan oleh Ayub. Karena dasarnya kuat. Sehingga dia berkata, ambil ke sana, pergi. 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota. Lalu berkatalah bujang itu kepada, celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat? Fakta, melihat tentara besar, dia berkata celaka tuanku. Itu salahnya pakai tuanku. Kalau dia berkata celaka, betul. Tapi kalau celaka tuanku salah. Karena Tuhannya tidak takut akan celaka. Manusia ini walaupun sudah ikut, kalau nggak punya intimate dengan Tuhan, dia bujang yang ikut Elisa, tidak selalu orang yang melayani Tuhan lewat. Ini kayak Gehazi, kayak semua pelayan-pelayan sama dengan yang dilayaninya. Karena banyak pelayan dari pelayan Tuhan hanya bergerak kepada activity. Kenapa tidak bisa transfer the spirit dari pelayan Tuhan? Karena sibuk dengan activity. Makanya pelayannya Tuhan seringkali orang yang paling jatuh dan imannya paling lemah. Kenapa dia tidak bisa menikmati iman pelayan Tuhan? Karena sibuk dengan activity. Waktu lihat begitu, faktanya tentara besar dikeliling. Dan Elisa masih sama yang lain. We will be dead. Bukakanlah matanya Tuhan. Jawabnya, jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita dari apa yang menyertai mereka. Ya Tuhan, bukakanlah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kereta. Dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Saya berdoa, kok bisa ya? Satu malaikat aja cukup kan? Kenapa Tuhan waktu buka Gehazi dikatakan kalimatnya ini, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi. Kenapa Tuhan perlu utus keretanya banyak? Kok gak satu aja? Satu lawan ini oke kok. Kenapa? Yang dibuka kepada siapa? Yang dibuka itu kepada Gehazi, bujangnya. Bujangnya pengen lihat fakta vs fakta. Waktu faktanya dikepung tentara Aram banyak, dia melihat fakta yang lain, Tuhan kirimkan tentara lebih banyak. Jadi bujangnya mikir, banyak lawan banyak, wah tenang. Itulah manusia, semakin kita tidak percaya, punya hubungan intim dengan Tuhan, kita ngelihat fakta. Tuhan bukain fakta, yang menyertai kamu lebih banyak loh. Tapi kenapa Elisa enggak? Satu cukup sebetulnya. Tapi gambaran ayat ini saya nggak bisa explain lebih dalam. Karena ini kenapa cepat apa jamnya ya? Padahal nanti saya mau nyanyi. Ya biarinlah. Lupakan jam itu ya. Lihat, waktu dia lihat seperti ini, dibukakan, Gehazi melihat, oh tenang. Karena manusia lihat fakta jadi fakta. Akibatnya dia punya iman yang tenang. Hari-hari ini hidup kita seperti apa? Saya mau tutup saksian yang tadi pagi saya juga nyatakan menarik. Waktu saya mau bangun Resta 456, rest area di Ungaran. Saya pengen mengharapkan kita mau bangun rest area yang berbeda. Harapan. Dasarnya saya pengen mengharapkan resta yang berbeda yang tidak ada di seluruh Indonesia. Cuma satu-satunya, yaitu mengkonek dari kiri ke kanan. Dan di dalamnya ada banyak yang semua kita kurasi, kita bagusin. Kita tidak sekedar rest area yang dimanapun Anda pernah ketemu rest area. Kita pengen sesuatu, pikir kayak gitu. Esensinya adalah kita mau bangun yang terbagis, tapi dengan cara benar. Things, substansinya. Saya datang ke Pak Ganjar. Gak ada peraturannya loh. Gak bisa loh. Anak buah saya bilang, Pak gak mungkin bisa.
Fakta tidak ada peraturan yang membolehkan bikin rest area kiri kanan connecting dengan the bridge. Tidak ada peraturan. Fakta tidak membolehkan karena bahaya Pak. Kalau nanti bisa tuker-tukeran kartu zaman dulu. Pokoknya tidak ada. Buktinya kenapa tidak ada peraturan? Karena lebih banyak mudaratnya dari manfaatnya. Tidak ada. Itu bukti. Nah sekarang kita mau punya iman yang different. Yuk kita desain sesuatu yang buktinya belum ada. Tapi saya pengen menghadap ke sesuatu. Kanan kiri kumpul, nanti di sana jadi entertainment, jadi bagus, dari segala macam. Sesuatu kita desain. Akhirnya singkat cerita kita punya 5 gunung, kita desain, bagus. Kita maju, saya yang maju. Saya punya dasar, saya punya bukti, tapi bukti yang tidak kita lihat, bukti yang terlihat, tidak ada peraturan, tidak boleh peraturan. Semua event yang jualan di rest area, di manage oleh certain people. Tapi nanti kita mau datang, enggak, kita mau manage, total kita manage. Enggak ada bagi-bagi kue, kita melakukan. Berani jalan enggak? Itulah bukti iman. Saya datang, cut long story short. Waktu dia datang 2 kali, saya pikir, wih, Pak Paulus kapan groundbreaking? Pak, peraturannya belum ada, peraturan urusan kita. Ini bagus groundbreaking. Besok saya ke sana, kalau ada yang belum kebangetan orang Semarang belum. Saya bangun susah-susah itu, mahal itu kita bangun. Ya besok ke sana, ya sekarang pengen menikmati. Tapi kuncinya waktu setelah terjadi, waktu groundbreaking terjadi, sekarang peraturannya diubah, semua boleh pakai bridging kayak kita. Kuncinya adalah jangan kita hidup dengan fakta. Kalau orang bisnisnya hanya fakta. Engkau jadi follower. Kalau karyawan hidupnya fakta, jadi follower. Tapi hiduplah dengan substance. Percaya Tuhan melakukan perkara besar. Dan kalau ini terjadi, siapa yang bisa nolongin? Kita punya Tuhan penolong yang luar biasa. Engkau tidak sendiri loh. Waktu saya datang ke Pak Ganjar, saya tahu saya nggak sendiri. Tuhan, saya membawa sesuatu buat Jawa Tengah. Dan itu kepentingan yang baik. Waktu engkau punya Tuhan, engkau kuat. Karena dasarmu Tuhan. Dan bukan itu. Saya undang adik-adik saya. Hari ini spesial. Saya undang kuartet adik-adik saya. Tinggal 1 sebetulnya Pak Peter 5. Tapi Pak Peter sudah di surga. Dia akan mengiringi nyanyian. Kami berempat mau nyanyikan sebuah lagu buat Anda. Saya silakan maju ke depan sebagai penutup. Iman yang bisa memindahkan gunung adalah iman yang percaya bahwa Tuhan penolong yang setia. Teks bisa ditayangkan karena banyak dari kami yang tidak hafal. Kami akan menyanyikan sebuah lagu, sudah lama kami nggak nyanyi, berlima dan sekarang tinggal berempat. Kami akan menyanyikan iman yang membangun. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak berubah karena ku tak saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang karena ku tahu Kau bersamaku. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus
apapun yang kau alami, ingat kau punya Tuhan yang luar biasa. Imanmu dan imanmu bisa memindahkan gunung itu. Punya dasar yang kuat dan bukti yang mungkin tidak kelihatan. Kami mengalami bagaimana Tuhan membawa kami. Percaya Tuhan penolong yang setia. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Apapun yang kau alami, mungkin bukti belum kelihatan, tapi kau punya Tuhan yang luar biasa, yang melayani luar biasa. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita berdoa. Tuhan, iman kami mungkin tidak seberapa, tapi kami punya Yesus yang luar biasa. Ajar kami punya dasar yang kuat dan bukti yang kuat. Dasar dari segala sesuatu yang kami harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kami tidak bisa lihat. Saya percaya ini karena kami punya penolong yang setia. Roh Kudus, tolong kami menghadapi hidup ini. Kami percaya, kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memberikan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan kita bersama-sama. Kami terus menyarankan Bapak Ibu memberikan persembahan secara online, transfer bank ataupun juga menggunakan